Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Hari Primanda Dinata Dan juga saya Cahinita Putri. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai podcast atau obrolan ringan. Kita akan membahas serba-serbi Desa Langkat, terutama di bidang pertaniannya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di sekeliling kita sekarang udah di pertanian, hamparan sawah. Dan kali ini kita bersama narasumber yang tentunya merupakan seorang ahli di bidang pertanian ini sendiri. Nah, mungkin kita bisa langsung menuju ke narasumber kita. Baik, langsung aja Ambil ya. aja ya. Nama saya Jemani, saya petani di Desa Langkat ini. Kebetulan saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu sendiri artinya adalah gabungan kelompok tani. Jadi kami membawahi daripada 16 kelompok tani, punya anggota sekitar 400 petani, dan areal sawahnya di Desa Langkat ini kisaran 310 hektar. Itu yang betul-betul istilahnya digarap setiap tahunnya, tapi bisa juga lebih daripada itu. Ada tambah-tambahan mungkin yang di pinggiran-pinggiran, artinya yang betul-betul digarap setiap tahunnya adalah 310 hektar. 310 hektar, Iya. lumayan banyak ya Pak ya, 310 hektar. Kalau untuk umur Bapak sekarang ada di umur berapa, Pak? Umur saya, Iya, kalau umur saya sudah kepala 5, artinya di atas 50-an. di atas 50-an ya. Berarti Pak, Iya. Bapak berpengalaman nih Pak di bidang pertanian ini kira-kira dari usia berapa nih Pak? Ya kalau kami memang anak petani ya, jadinya memang dari kecil kecil ya memang. Berarti sudah sangat paham lah Pak ya memang mengenai pertanian. memang di desa kami juga istilahnya komunitinya adalah padi kan, pertanian terutama padi ya, dari kecil kami kan gitu. Mungkin bisa sambil jalan juga Boleh, ya. Put, kita sambil jalan, Pak. Pak, terkait Gapoktan itu Pak memang organisasi atau seperti apa Pak? Atau dibangun atau dibentuk itu sudah lama? Atau... Memang apa itu istilahnya ada aturan dari pemerintah. Oh, gitu. Jadi di dalam suatu desa itu kan ada beberapa kelompok tani, kemudian dari beberapa kelompok tani ini ada di atasnya tuh gapoktannya, itu gabungan daripada kelompok itu kan gitu. Sebentar ya Putri, mungkin kita buka masker dulu lah, biar apa agak Jelas ya. jelas sedikit suaranya kan. Mungkin izin ya penonton, walaupun kita sedang wawancara tapi prokes tetap kita jaga, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Terkait dengan Gapoktan tadi Pak, kan itu gabungan dari seluruh kelompok tani. Itu berarti ada hasilnya. Hasil yang di situ berarti kayak seluruh padi tadi apakah akan dijual atau memang jadi konsumsi pribadi Pak rata-rata di sini? Ya kalau di ini Gapoktan kita ini kan istilahnya belum aktif betul. Sementara ini masih bergerak di bidang kekompakan untuk pengolahan lahan, kayak alsintan itu, alat-alat mesin pertanian gitu. Selama masa pandemi ini kan Pak, seluruh dunia kan memang lagi Terdampak ya. terdampak COVID-19 ini Pak. Beberapa wilayah di Indonesia juga menerapkan pembatasan wilayah. Apakah ada kendala nih Pak untuk mendistribusikan hasil panen dari para petani di Desa Langkat ini sendiri Pak? Kalau selama ini insya Allah tidak ada kendala-kendalanya ya. Kendala ya, Pak, Tidak ya? ada kendala. Ini kan kami dalam jangka 3 tahun ini udah membuat IP 200. Istilahnya tanam 2 kali dalam setahun kan gitu. Berarti dalam 1 tahun 2 kali ini dapat panen 2 kali juga berarti Iya, ya Pak? dapat panen 2 kali. Jadi kalau untuk tadi udah mengenai Gapoktan sama hasil taninya nih, dari pemerintah sendiri Pak untuk ini ada nggak? Maksudnya yang dirasakan bantuan ataupun pemberian dari pemerintah kepada pertanian di Desa Langkat Pak? Ya ada bantuan tuh istilahnya kan bukan satu jenis saja. Kayak istilahnya saprodi ini kan dari benih, dari ini obat-obatan, racun-racun hama lah. Kemudian Untuk pengolahan dari alsintan, alat-alat mesin pertanian juga selalu ada kan itu, walaupun tidak mencukupi. Belum Ya, mencukupi. belum mencukupi kan gitu ya, namanya bantuan kan. Kalau kalau cukup namanya bukan bantuan kan, namanya orang membantu kan gitu. Oh iya Pak, tadi kan kita di belakang layar membahas tentang irigasi nih Pak. Ya. Kata Bapak belum masuk nih Pak irigasi, masih
proses bener tuh, Bud. perencanaan gitu kan Pak. Iya ya. Saya ingin tahu nih Pak, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih sejauh mana nih Pak proses dari irigasi yang ada di Desa Langkat ini Pak. Proses yang Ya ini kemarin kan sudah pernah dibangun, tapi istilahnya belum berhasil, ada kendala-kendalanya. Dan ini tahun ini sebenarnya kembali ditenderkan kembali. Menurut informasinya tahun ini akan dimulai. Cuma mungkin ya kendalanya masih di Covid ini, dananya agak lambat. Nah, kalau menurut informasi dari Dinas Pertanian, nanti kemungkinan di ujung-ujung tahun ini dimulai juga nih dari ABBD yang dianggarkan sekitar 6M nih. Oh, untuk membangun irigasi Iya, ya, untuk Pak, ya? membangun irigasinya ya. Ya semoga ya dia. ya semoga lah nanti Nah, bisa direalisasikan dan juga terlaksana kan, Bud. Ya. Tadi Putri sempat nanya ya, Bud, tentang ini alat sawah tadi apa namanya? Komben Kombeng ini. ya. ini, kombeng. Mengenai kombeng. Jadi kan tadi kita ngobrol di sebelum ini tadi mengenai kombeng itu bisa melakukan panen selama berapa tadi, Pak? 1 jam ya 1 hektar ya Pak. Bisa 1 jam, bisa 1 hektar atau. Itu termasuk cepat berarti lah, Pak ya? Cepat nih, cepat. Cepat berarti. Karena kan mesin itu sendiri ada tipe-tipenya. Kalau yang ini kan besar, yang tipe AW80 ini memang cepat kerjanya. Oh, iya, iya. Tidak kalau mudah gitu. terpuruk, walaupun lahan-lahan basah dia Masih bisa tetap berjalan. masih aman kan gitu. Kalau untuk padi tadi kan yang saya tanyakan, Pak, apakah akan dilakukan pembibitan, bukan pembibitan, apa tadi? Pupuk ya, Pemupukan. dilakukan pemupukan secara bertahap atau bisa dilakukan tanpa pemupukan, Pak, untuk penanaman padi ini sendiri. Kalau padi ini, kalau di daerah kita ini sekarang udah menggunakan pemupukan. Pemupukan ya, Pak. Dia pupuk ini kan ada 3 kali. Pertama kita pakai pupuk dasar, itu jenis-jenis TSP. TSP. Kalau dulu TSP, kalau sekarang namanya SP36. Itu untuk pupuk dasarnya kan. Kemudian nanti kalau udah ditanam, kira-kira sudah berumur 2 mingguan, itu dipupuk lagi pakai pupuk urea. Korea. Oh. Kemudian setelah mulai persiapan mau bunga lah ya, persiapan untuk bunga, itu dipupuk lagi memakai KCL. Ada juga sebagian yang menggunakan pupuk majemuk kayak Posca Plus gitu, kayak NPK itu kan. Itu jenis Pupuk pupuknya majemuk. termasuk masih yang kimia berarti ya, Pak? Memang yang kimia, kebanyakan yang kimia. Yang organik belum Iya. terlalu terrealisasi berarti. Belum kalau Lumayan daerah banyak kita ya. juga ya harinya pupuknya. Jadi memang betul-betul harus paham lah itu. Iya. Terkait dosisnya juga itu Dosisnya. menyesuaikan ya kan Kan dengan sembarang tanaman. orang gitu ya yang bisa. Karena yang ditakutkan dari pupuk kimia ini sendiri kan, Pak, tentunya bisa mencemari lingkungan juga dari situ Betul, gitu. betul. Saya pribadi sebagai mahasiswa teknik lingkungan di sini juga belajar mengenai dampak dari pupuk kimia tersebut gitu. Jadi mungkin di pertanian itu ada yang namanya pupuk, ya pupuk itu ada yang kimia dan juga organik gitu kan. Memang alangkah baiknya kita menggunakan yang organik, namun di Langkat ini kita masih menggunakan pupuk kimia gitu untuk dilakukan pemupukan kepada tanaman seperti itu. Untuk pengolahan lahan pun ini di sini masih menggunakan ini herbi yang kimia juga, Herbisidanya, Pak. herbisidanya kan gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau untuk kimia ini memang sulit untuk ditinggalkan gitu. Iya sih, benar sih. Kalau untuk pemupukan Karena prosesnya itu cepat, petaninya ini maunya yang cepat iya, gitu. hasilnya cepat dan banyak ya, Pak. Iya. Instan ya, instan ya. Mungkin kalau apa ya perlu pemberian yang bertahap lah, secara bertahap untuk mengenalkan sama petani ini. Iya. Nah, selama ini memang kimia yang sudah Masih- dipakai sama petani ini. Masih dengan pupuk yang lama lah berarti, Pak ya. Iya. Oh iya, Baru, Pak. oh ya Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Biasanya kan Pak setiap sore ketika saya duduk di depan posko nih Pak, ada gerandong yang lewat Pak. Itu fungsi gerandong sebenarnya buat apa sih Pak? Itu untuk menggiling gabah menjadi beras. Oh, itu sistemnya seperti apa Pak? Ya mengupah. Ngupah. Oh, jadi nanti sistem upah. Iya, Bagi itu kan. hasil gitu nggak sih? Iya, bagi hasil 10% tuh. Potongannya. Ya kalau jadi beras 10 kilo ya dia 1 kilo. Oh gitu. Sama kayak komben ini pun 10% juga tuh, tapi itu gabah kan gitu. Oh, Ya dipanen, ditimbang gabahnya 10% ongkosnya. untuk biayanya Iya, Pak, untuk biaya biaya. operasionalnya. Bagi hasil berarti Pak.
Cuma sayangnya kayak kombain musim panen ini kan kita belum ada, ini masih milik orang pribadi kan gitu. Pribadi. Berarti kayak ada pemilik terus kita nyewa gitu ya Pak? Iya, istilahnya kalau bantuan dari pemerintah belum ada kan. Oh, Ya, untuk nah, panen ini Pak ya. kombain yang kayak gitulah yang besar nih. Kemarin ada yang kecil tapi kurang maksimal. Yang kecil berarti ada yang lebih kecil daripada ini lagi Pak ya? Ada. Skala kecilnya Iya, ya? skala kecil. Tuh. Tapi nggak maksimal, nggak bisa berjalan di lumpur-lumpur ini. Maunya di lahan yang agak kering, di tepi. Ada kekurangannya gitu ya. Iya, ada kelemahannya kan gitu. Kalau untuk dari kualitas beras yang dihasilkan nih Pak gitu kan, kan kita sama-sama tahu biasanya beras sumbar gitu kan, beras bulog atau beras banyak jenis beras lainnya. Kalau ini yang dihasilkan di sini kan itu bisa masuk memiliki daya saing nggak Pak kira-kira, atau ada masuk kategori beras yang setara nih sama beras sumbar atau sama nih sama beras bulog kayak gitu? Kalau beras ini kan jenisnya bermacam-macam, jenis padinya ini. Oh, dari bibitnya sendiri ya udah Iya, dari berjenis ya Pak? bibitnya sendiri. Hmm. Sebenarnya kalau di daerah kita ini, kalau petani ini yang masih digemari itu jenis anak dara. Oh, Pak, bibitnya ya Pak? Itu kalau jenis anak dara ini istilahnya perang, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Iya. Apanya nasinya. Itu yang Derai gitu ya. iya digemari. Cuma di sini kan produksinya kurang apa nih hasil panennya. Kurang bagus gitu ya. Kurang karena dia nih tinggi, Hmm. tidak bisa dilakukan pemupukan yang maksimal. Tapi kalau jenis-jenis padi unggul kayak Impari 42, jenis Logawa, ini kan bisa dipupuk secara maksimal sehingga hasilnya itu lebih tinggi gitu. Iya, iya. Kalau untuk penyebab gagal panen sendiri gimana Pak? Ada nggak pernah merasakan gagal panen gitu, penyebabnya apa? Kalau gagal panen penyebabnya sini kurang air. Kayak kemarin Kurang pernah air juga. irigasi ya? Iya, iya, benar. Dua tahun yang lalu lah, 2 musim yang lewat tuh pernah gagal panen karena kurang air, kekeringan. Waktu padi mau berisi kayak gini langsung kering ya, akhirnya tanah tuh Gagal. pecah-pecah ya gagal padinya. Total ya Pak? Makanya kalau di sini sebelum ada irigasi ini berarti panen-panen ngitung bulan lah gitu ya Pak. Iya, Dari September Hujan, kata Bapak, ya. musim kalau hujan. harapan petani ya terutama di sini nih irigasi kan gitu. Kalau petaninya sendiri memang sudah siap untuk bekerja, memang dari dulu petani kan. Namun memang fasilitasnya ini ya Pak ya? Tapi fasilitasnya yang Terpenuhi gitu. Kalau ditunjang dengan irigasi aja petani ini istilahnya sudah bisa berjalan sendiri lah tanpa Iya. di Dan terlalu disupport perintah ya, ya, ya. kan gitu. Yang masih masalah irigasi sih berarti. Ini kalau yang jadi masalah bagi saya nih kan yang dikhawatirkan alih fungsi lahan ini. Oh, dari ladang yang sebelumnya sawah misalnya jadi perkebunan gitu ya, jadi Pak? perkebunan, bisa jadi sawit. Oke. Kalau irigasinya ini lambat istilahnya Lambat, ya. pemerintah. lama diproses gitu. Ya kalau pemerintah ini tidak tanggap kan, irigasinya lambat dibangun, bisa jadi nanti Alih fungsi lahan. alih fungsi lahan dari sawah jadi kebun. Kemarin aja sawah kita waktu tahun-tahun 2007 itu 1.500 hektar. Oh, 1.500 2007. Jadi dalam jangka sekitar berapa tahun sampai sekarang ya? 10, 17, 18 berarti. Nah itu sekarang tinggal 310 hektar. 310. Wah, jauh berarti Pak. Dampak dari irigasi itu luar biasa juga ya Pak. Iya ya? luar Dari biasa. 1.500 jadi 300 sekarang. 300-an, 310. Kali 500 ke 300 ya Pak ya. Mungkin per tahun itu penyusutannya ya bisa puluhan hektar kan gitu. Iya, benar. Ya Pak, mungkin dari video yang kita buat ini Pak, kita tahu gitu kan Pak, pemerintah melihat Iya. ya, teman-teman yang lain memberikan respon lah gitu ya Pak terhadap Harapannya wawancara kita. Selain irigasi nih Pak, kira-kira harapan Bapak terkait pertanian di Desa Langkat ini sendiri seperti apa nih Pak? Ya alat-alat pertanian ini tadi Alsintan kayak alat pengolah tanah ini. Istilahnya jonder kan, alat bajaknya namanya jonder. Alat panen. Kalau hand traktor ini boleh dikatakan di daerah kita ini udah agak ketinggalan. Sementara yang pribadi kan sudah punya jonder, alat bajak yang besar tuh. yang pribadi itu padahal Iya. Pak ya. Kalau di daerah kami di Desa Langkat ini kan sistemnya tabela, tanam benih langsung, tidak diubah, tabela ya, ya. tidak ditanam dari bibit, dari gabah langsung.
ada alatnya dibikin, itu juga nanti bisa kayak apa jajar legowo lah, kayak ditanam juga. Jadi tanah tuh diolah udah jadi lumpur, baru di apa gabahnya itu. Kalau masalah tanah di daerah di Desa Langkat ini saya rasa sulit lah cari tanah yang subur kayak di sini. Sulit apa? Memang dulu tahun-tahun 80-an lumbungnya apa Bengkalis itu makan di Desa Langkat. Bahkan tahun-tahunnya itu gubernur sudah pernah turun di desa kita, bupati sering panen raya. Panen raya ya, Pak. Iya. Sekarang udah hilang berarti, Pak. Ya karena sudah ada pemekaran dari apa nih Kabupaten Siak, dan di sana memang pertanian ini digalakkan ya. Akhirnya kita boleh dikatakan ketinggalan kalau masalah pertanian nih kalau dibandingkan di daerah Bungaraya di Siak tuh sendiri kan gitu. Kalau produksi di daerah kita ini kemarin ada yang bagus bisa menyampai 9 ton per hektarnya. Per hektar 9 ton, Pak. Iya. Banyak berarti. Nah, per hektar bisa mencapai 9 ton. Kalau rata-rata sekarang ini sudah 5-6 ton. Untuk harga pasarnya bagaimana, Pak? Kalau harga pasar sekarang ini 3.500 per kilo. Kalau di apa memang agak rendah lah gitu kan gitu, karena kita belum ada istilahnya apa tadi cara kerjasama yang apa, jadi semaunya tengkulak aja kan gitu. Yang mau jual ya, Pak, masih belum terorganisir Ya lah, belum gitu. terorganisir, belum ada Gitu. penampung kayak istilahnya mungkin Langganan koperasi yang atau apa kan gitu. Oh, mungkin ini udah cukup banyak sih kita ngobrol dari tadi nih kawan-kawan kan sama Pak Jumani juga yang membahas mengenai pertanian nih dari awal. Tadi dari awal kita membahas mengenai Bapak sendiri gitu kan. Kemudian baru kita lanjut membahas mengenai pertanian di Desa Langkat, mulai dari data yang ada, mulai dari kondisi pertanian yang di sini juga, dan harapan yang Bapak sampaikan, dan juga kekurangan dan kelebihan tentunya. Jadi mungkin Pak segini dulu dari kami untuk pembahasannya dan obrolannya gitu. Semoga yang kita obrolin tadi ini nantinya bisa tersalurkan dan juga menjadi perhatian pemerintah di Kabupaten Bengkalis terutama. Amin. Kami sebagai mahasiswa di sini tentunya dalam ini berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan dan juga masukan ataupun harapan dari warga-warga dan juga kelompok tani yang ada di sini gitu. Iya, terima kasih. Ya, mungkin nantinya ini akan di-upload dan juga disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis supaya bisa direspon. Mungkin saya selaku pendamping rekan-rekan semua untuk acara pada sore hari ini dengan tajuk ngobrol pagi, nah tentang serba-serbi Desa Langkat. Oleh karena itu mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwasannya pentingnya suatu pertanian dalam satu daerah itu terlihat nyata, dan itu jelas harus adanya pengolahan yang lebih baik. Karena dari yang data disampaikan oleh Pak Jumani tadi, dengan total 1.500 hektar lahan yang ada di Langkat ini, di tahun 2021 sekarang hanya tinggal 300 hektar, 310 hektar gitu. Jadi itu sangat terjadi penyusutan yang sangat tinggi gitu. Tentunya harapan dari kita semua ini menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, untuk lebih menggaungkan lagi dan juga menaikkan eksistensi dari pertanian di Desa Langkat ini sendiri. Dari permasalahan yang kita obrolin tadi mengenai irigasi, mengenai hama, mengenai permasalahan juga dari masing-masing pemilik lahan gitu kan, harapannya bisa menjadi solusi lah tentunya untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya selaku pendamping pada sore hari ini, dan rekan saya. Kami berdua mungkin cuman dapat menyampaikan dan membantu menyampaikan aspirasi dari kelompok tani diwakili oleh Bapak gitu ya, hanya seperti itu. Mungkin apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan ya Bud, kami mohon maaf. Dengan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Pak maaf mengganggu. Ya, masalahnya nih. How careless we be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were
okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now.